Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasul al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, seluruh jamaah kajian duha Majlis Ta'lim Rawdatul Jannah yang kami muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam kajian ini, kembali menguatkan aqliyah kita dengan bertafaqquh fid din. Sebagai mukmin muslim, kita dituntut untuk memperkuat, mengisi nutrisi dari elemen hidup muslim. Muslim memiliki 3 elemen penting dalam kehidupannya yang tidak boleh diketepikan salah satunya. Ketiga elemen itu adalah elemen jasadi, fisik. Kita memberikan nutrisi dalam bentuk makanan bergizi. Kita makan, kita kasih gizi yang cukup sehingga tubuh badan kita menjadi kuat. Ketika tubuh badan yang kuat, maka kita bisa beribadah, bisa beramal soleh, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Allah senang, suka, cinta dengan mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka orang-orang Islam itu kuat. Makanan yang ia makan halal, makanan yang ia makan sehat. Yang kedua adalah elemen akliyah, pikiran, intelektualitas. Akal selalu membutuhkan makanan dan nutrisi. Makanan akal adalah belajar, mencari ilmu, bertafaqquh fid din. Ketika akal diberikan nutrisi berupa ilmu, maka akal ini akan sehat dan akal ini akan selalu kuat. Dan yang ketiga adalah elemen hati. Elemen hati membutuhkan nutrisi, membutuhkan makanan, yaitu ibadah dan zikir. Ketika kita berzikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan tenang, jiwanya akan tentram, dia akan selalu bahagia. Nah, inilah 3 elemen yang sangat penting, dan alhamdulillah ketiganya selalu kita jaga, ketiganya selalu menjadi fokus dan perhatian kita. Di hari yang kedua ini kita melanjutkan materi kita seputar fikih ibadah bagi lansia. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan tentang taharah, tentang bersuci bagi lansia, bahwa dalam ibadah dituntut kita selalu suci agar sahnya ibadah yang kita lakukan. Namun bagi lansia yang merupakan salah satu fase dari kehidupan di mana dipenuhi dengan banyak keuzuran karena fisik yang lemah, karena akal yang juga mulai melemah, maka Islam sangat meraihkan, sangat memperhatikan, sangat mementingkan bahwa usia lansia ini, usia lanjut usia ini
harus mendapat perhatian. Di mana beban yang diberikan juga sesuai dengan kondisi lansia. Maka taharah yang ia lakukan diberikan keringanan-keringanan, yang penting dia sanggup melakukannya. Begitu juga dengan ibadah yang selanjutnya adalah ibadah salat. Hari ini kita bicara tentang ibadah salat. Salat bagi muslim, bagi orang Islam, hukumnya wajib. Bagi siapa yang wajib? Bagi muslim yang berakal, al-aqil, yang berakal, yang baligh, yang telah mencapai usia bulu, baligh, dan tidak termasuk kepada wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang nifas, atau bagi orang yang sedang sakit. Jadi salat secara dasarnya hukumnya wajib ke setiap muslim yang akil, yang telah berakal, setiap muslim yang baligh, dan bagi wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, karena darah istihadah masih boleh salat. Dan orang yang sedang sakit yang tidak sanggup melaksanakan salat, ini saja yang diberikan keuzuran. Orang yang sakit, orang yang sehat, orang yang menetap, orang yang musafir, atau orang yang sedang dalam perjalanan, atau orang yang dalam kondisi perang, semua kondisi ini sebenarnya wajib sholat. Tidak ada alasan bagi muslim itu tidak sholat. Tidak ada keuzuran di dalam sholat. Ibadah yang lain ada keuzuran, tapi sholat tidak ada keuzuran. Kalaupun orang yang haid, orang yang sedang dalam keadaan nifas, ini baru diberikan keuzuran. Kapan sholat ini ada keuzuran? Ya, tidak lagi gugur kewajiban sholat ketika orang ini sudah tidak memiliki akal. Karena apa? Karena standar diwajibkan sholat adalah berakal. Jadi selama akal itu masih ada, walaupun terbaring, walaupun tidak sanggup menggerakkan tangannya, walaupun nggak sanggup menggerakkan kakinya, nggak menggunakan akal masih hidup, maka pada saat itu sholat tetap ada, tetap wajib. Jadi tidak ada alasan kenapa tidak sholat, kenapa nggak melakukan sholat, nggak sanggup, pilek, berat sekali kepala, kenapa nggak sholat, cemekam. Tidak ada alasan. Tidak alasan untuk gugurnya sholat. Oh, ada satu kondisi di mana ketika kita sakit, kepala berat sekali nggak sanggup, ya sudah, nanti istirahat. Nggak bisa, memang nggak sanggup sama sekali, rasanya migrain, rasanya mau pecah kepala. Nggak bisa, boleh istirahat dulu, nanti sudah ringan baru sholat. Itu keringanan yang diberikan, bukan berarti gugurnya kewajiban sholat. Apalagi atas alasan kenapa nggak sholat, kain kotor, baju kotor. Nah, ini nggak ada alasan. Kita sudah pernah mengatakan bahwa sholat tetap dilakukan. Memang wajib sholat itu, kita juga kembali ke bab taharah. Pakaian bersih, badan bersih, tempat sholat bersih, itu harus diperhatikan. Tetapi ketika tidak ada, tidak bisa membersihkan diri, air tidak ada, bisa tayamum, tidak memungkinkan tayamum, seperti orang sakit yang kita katakan kemarin, kotoran di tubuhnya nggak ada yang membersihkan, ya sudah dia sholat. Tempat sholat nggak bisa dibersihkan, memang ada yang cuma ada itu, ya itu saja. Pakaian yang ada nggak ada yang bersih, cuma itu aja, itu sholat. Sekarang pakaian pun tidak ada. Dalam satu kondisi pakaian pun tidak ada, maksudnya maaf, tidak ada pakaian. Bolehkah meninggalkan sholat? Tidak. Tetap sholat walaupun pakaian tidak ada, cuma ada tata cara sholatnya menurut para ulama. Khilaf di antara ulama tentang bagaimana cara
Salat bagi orang yang nggak ada pakaian. Jadi tidak ada alasan yang kemudiannya salat ini ditinggalkan. Salat tetap dikerjakan dalam kondisi apapun. Fattaqullaha mastata'tum. Di dalam ketaatan, di dalam amal soleh, di dalam melaksanakan kewajiban, diberikan satu standar mastata'tum, dalam batas kemampuan. Maka kemampuan si A, kemampuan si B, kemampuan si C akan beda-beda. Tetapi di dalam meninggalkan larangan tidak ada mastata'tum. Tidak ada istilahnya semampunya, tinggalkan mencuri semampunya. Jangan mencaci maki orang, tinggalkan mencaci maki semampunya. Nah, kenapa belum meninggalkan? Belum mampu. Tetapi ada hal-hal yang memang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita punya pekerjaan yang pekerjaan itu secara syariat itu diharamkan. Contoh apa? Bekerja di tempat di situ terjadi transaksi ribawi misalnya. Ya. Kita belum punya pekerjaan lain. Belum punya pekerjaan lain karena yang ada itu, dan kita membutuhkan uang, membutuhkan finansial untuk menghidupi keluarga. Boleh, masih tetap dibolehkan. Sampai kita berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih layak. Ketemu bulan ini kita bilang ini cari pekerjaan lain yang lebih layak, yang lebih bisa. Ketemu 2 tahun ke depan masih lagi, udah pindah, belum, masih di situ, belum ketemu. Ketemu apa lagi? 20 tahun kemudian mau pensiun. Itu nggak boleh. Nah, jadi nggak ada niat. Ya. Nah, ketemu lagi, udah keluar. Alhamdulillah Ustaz, udah keluar. Kenapa keluar? Pensiun. Jadi dia menunggu pindah kerja itu lama 30 tahun juga. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau kita Islam ini ada istilahnya tidak harus sekaligus usaha dulu. Karena berproses. Tapi ada yang nggak perlu berproses. Mencuri itu nggak berproses. Nggak boleh. Jadi ada bertahap-tahap juga bisa dilakukan meninggalkannya itu. Nah, kemudian bagi lansia, kita katakan tadi bahwa sholat bagi lansia, kemarin kita katakan lansia itu ada 3 kondisi. Ulang lagi, ada lansia yang badannya sehat, usia memang udah lanjut, udah 80 tahun, tapi sehat, masya Allah, giginya kuat. Ya. Orang dulu giginya kuat, gigi orang sekarang ditambah gigi motor pun gak kuat lagi. Ya. Giginya sehat, matanya masih tajam. Ya, saya dibanding dengan beberapa ibu, saya lebih parah lagi mata ini. Nah, kemudian juga akalnya masih sehat. Ini sholat seperti biasa. Yang kedua, orang lansia yang fisiknya telah lemah, sakit-sakitan, tapi pikirannya, ingatannya Masya Allah masih bagus sekali. Nah, ini yang kita bicarakan. Kalau yang kategori ketiga, fisiknya sudah sakit, ingatannya sudah nggak ingat, ya nggak ada kewajiban apa-apa lagi. Nah, yang kita bicarakan yang fisiknya sudah melemah, maka kondisi ini hampir sama dengan orang sakit. Lansia yang telah sakit itu, yang pertama tetap wajib sholat selagi akalnya masih kuat, masih ingat, sadar, tahu apa yang ia baca. Ya, karena ada orang nanti nggak tahu apa yang dibaca, orang mabuk, nggak boleh, sholat nggak ada. Makanya dulu dilarang minuman khamar awal-awal karena dulu orang mabuk, tetap mabuk, sholat, mabuk, awal-awal dulu, sekarang nggak boleh lagi. Bertahap dia, sehingga salah baca dalam sholat. Ya, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan.
Saya tidak bisa sholat hari ini Ustaz dalam perjalanan. Kenapa? Mabuk kendaraan. Itu lain lagi ceritanya. Ya. Apakah berdosa saya mabuk kendaraan? Nah, itu tidak berdosa. Nah, orang yang lansia yang sakit tadi, sholatlah dalam kondisi yang ia sanggup. Bagaimana ia sanggup? Begitu dia sholat. Contoh, kita katakan bahwa sholat itu wajib berdiri. Hukum dasar. Kalau sholat itu berdiri, wajib berdiri. Ya, kalau duduk boleh. Sebenarnya sholat duduk boleh. Tapi hukum dasarnya berdiri. Nah, cuma dalam sholat wajib. Kalau sholat sunat boleh duduk. Nah, yang mau duduk boleh, tapi pahala duduk setengah dari pahala berdiri. Tapi sholat wajib itu wajib berdiri. Wajib berdiri. Nabi itu sholat di atas kendaraan. Beliau naik unta atau naik keledai. Kalau sholatnya sholat fardu, beliau turun dari kendaraan beliau. Diikatnya untanya atau keledainya, dan beliau sholat berdiri. Tapi kalau sudah sholat sunat, beliau naikkan untanya atau kudanya dan dilepaskan, beliau tetap sholat di atas kendaraannya. Tapi ibu jangan praktek ini lagi bawa motor. Karena kalau unta dia bisa jalan sendiri kemana. Ikut aja dia jalan kemana-mana sambil makan. Nabi duduk sholat aja. Kalau ibu sholat lagi bawa motor, nah saya nggak tanggung jawab. Nah, nanti salamnya pas salam pasnya udah tahu pindah di tempat di ICU. Nah, karena ya. Nah, kemudian sholat wajib dalam keadaan berdiri. Nah, bagi orang yang sakit, ya, nah ini diberikan keringanan. Wajib sholat berdiri. Kalau dia tidak sanggup berdiri bagaimana? Dia jangan langsung duduk. Dia boleh berpegangan. Pakai tongkat, berdiri dengan tongkat. Jadi ada ikhtiar dulu. Berdiri dengan tongkat, berpegangan di meja, bersandar di dinding dulu. Kalau dia tidak boleh bisa berdiri mustaqillan namanya, tegak mendiri, tidak berpegang mana-mana, maka dia tetap berusaha untuk berdiri walaupun harus berpegang pada tongkat, berpegang pada meja, benda-benda, ataupun bersandar pada dinding. Dia berdiri, berusaha, ataupun suruh pegang sama anak. Wih, sholat anaknya, maka anaknya juga harus punya ilmu. Alah mama ini sholat aja nyusahin orang. Dipegang, boleh berpegang. Berpegangan, disuruh pegang sama anak, sholatnya sambil berdiri. Jadi ikhtiar untuk berdiri ini harus. Kalau memang berdiri nggak sanggup, berpegangan tidak sanggup, mencondongkan bergantung pada tongkat nggak bisa, kemudian bersandar di dinding nggak bisa, baru pilihan kedua duduk. Jangan langsung dikit, cuma bisul dikit, sakit nih nggak bisa berdiri saya, duduk. Jadi dia ikhtiar dulu, usaha dulu untuk mendapatkan fadilat berdiri. Karena sholat itu berdiri, qiyam berdiri. Nah, yang kedua adalah kalau memang berdirinya sanggup, berdiri sanggup, cuma yang nggak sanggup ruku atau sujud, tetap ikhtiar berdiri. Jadi apa yang bisa dilakukan dulu. Seperti kita katakan kemarin, ulang-ulangnya putar-putar juga di bab materi ini. Jadi orang yang tangannya sakit, ketika tangannya sakit ataupun nggak bisa kena air, bukan langsung tayamum. Bagian yang bisa dia basuh, bagian yang nggak bisa basuh baru dia lap, diusap. Jangan baru kenapa tangannya ini nggak tahu nih, timohcut namanya. Ada yang di kuku itu tumbuh. Udah tayamum, sibuk cari tayamum. Padahal ini nggak apa-apa, kepala nggak apa-apa, kaki nggak apa-apa. Ya itu. Jadi memahami itu komprehensif, lengkap.
Jadi ketika memang sudah tidak bisa, baru menggunakan alternatif yang diberikan dalam agama. Nah, ketika tidak sanggup ruku', tidak bisa atau tidak bisa sujud, tapi berdiri tetap bisa, maka dia tidak perlu memaksa untuk ruku' dengan sujud. Tapi dia memberikan gerakan yang menunjukkan bahwa dia ruku' atau sujud. Contoh, ketika dia berdiri nggak bisa dia ruku', nggak bisa ruku', dicondongkan badan sedikit. Gitu, sambil berdiri dia ruku', dicondongkan sedikit saja. Yang beberapa dia sanggup, jangan dipaksa, sesanggupnya condong sedikit. Tapi sujud dia nggak bisa, tapi duduk bisa. Turun, duduk. Untuk sujud, waktu pas lagi duduk dia condongkan sedikit badan dari sujud. Kenapa? Sujud. Karena dia sanggup duduk, cuma nggak sanggup, maaf, nungging sujud. Dia nggak sanggup, dia nggak bisa. Ya udah dia duduk, condong. Habis itu duduk sujud, kemudian berdiri lagi. Pas nanti dia ruku', dicondongkan badan sedikit. Tapi kan Ustadz, kita kan harus lurus, rata air punggung kita rata. Itu kalau sehat. Ini dibilang orang sakit. Saya nggak puas Ustaz. Ini bukan tidak puas. Ini kondisi ketika kita tidak bisa, ya kayak gitu. Nah, gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan, tidak ditinggalkan. Nah, itu kalau dia dalam kondisi yang bisa dilakukan sampai batas sujud. Sekarang ceritanya dia tidak bisa condong, tidak bisa sujud. Ya sudah, kepala. Yang penting berdiri tadi, kepala sedikit. Masih bisa berdiri, kepala sedikit. Cuma untuk sujud lebih rendah. Lebih rendah lagi. Untuk rukuk sedikit, untuk lebih sujud lebih rendah. Jadi ada beda. Itu kalau masih hanya bisa sampai di situ. Sekarang berdiri tidak bisa, udah lemas. Rukuk nggak bisa. Kalau udah nggak bisa berdiri, ya sudah duduk. Cari duduk. Duduknya bagaimana? Duduknya bagaimana? Duduk dalam hal ini, para ulama pertama ada dikatakan para ulama duduk mutarabbi'. Apa duduk mutarabbi'? Duduk bersila. Duduk dengan kaki dilipat. Ya, kaki dilipat ada dua cara, dengan cara dilipat bersila atau dengan cara meletakkan kaki di belakang, disilang di belakang. Duduk kayak kita, maaf saya praktek aja. Boleh. Ya, ini bisa tarik nih. Jadi ada dua, maaf nih saya duduk. Bisa duduk seperti ini, sholat. Ini namanya duduk sila. Duduk kanduri namanya. Atau duduk seperti ini. Ini cara yang kedua. Cara yang pertama, yang penting duduk mutarabbi' namanya. Cara yang kedua adalah duduk tasyahud. Kalau duduk di tasyahud, para ulama ada mengatakan ini lebih bagus duduk tasyahud. Yang ketiga, duduk bagaimana yang nyaman. Nyaman, saya ini nggak bisa tahan perut, apalagi begini kan, ada udahlah gula berperut pula kan. Memang susah juga kawan nih, kan? Jadi duduk ini pun nggak bisa. Bagaimana? Saya bisa Ustaz julur, maaf Bu, julur, ya sudah julur. Oh nggak bisa duduk di bawah dingin, duduk di kursi. Lagi saya duduk terus di kursi. Jadi di mana yang nyaman? Mana pendapat yang lebih afdal? Yang nyaman, yang bisa dilakukan. Duduklah sebagaimana yang bisa dilakukan. Dibawa ke masjid ada kursi, duduk di kursi yang bisa nyaman di kursi. Ada yang duduk di bawah, duduk di bawah. Yang penting duduknya yang bisa dilakukan. Tetap duduk. Oh saya nggak bisa bersila Ustaz, boleh baring. Silakan di masjid baring. Jadi pada intinya duduk yang lebih mudah, yang bagaimana yang enak duduk ketika kita sholat. Nah, ketika kita duduk, bagaimana kita menggerakkan? Itu juga tadi, gerakkan
kepala. Kalau memang kita nggak bisa, kalau kita memang, maaf kita bilang, ini contoh saya bilang, ini harus praktek sedikit. Kalau berdiri sanggup, misalnya contoh kita, pas mau rukuk, udah kita rukuk segini sanggup. Pas mau sujud nggak bisa, kursi saya ada, duduk di kursi juga boleh. Ada di kursi di belakang kita, langsung agak tinggi, ini boleh. Pokoknya sholat dalam kondisi yang bisa dilakukan. Nggak bisa duduk ke bawah, cuma saya bisa duduk di kursi. Gitu. Oh, saya sanggup berdiri di awal, tapi kayaknya ini nggak sanggup lagi di rakaat kedua. Duduk, nggak apa-apa. Lagi sholat dari tadi pindah menjadi duduk. Jadi kita melihat kemampuan. Nah, di dalam mengisyaratkan boleh juga dengan tadi duduk, misalkan yang duduk di kursi. Oh, rukuk, sujud sanggup, turun sujud seperti biasa. Jadi apa yang bisa dilakukan, lakukan. Jangan mentah-mentah sujud, duduk nggak usah sujud, tetap sujud. Nah, kemudian isyarat kalau memang tidak bisa dalam keadaan berdiri, tidak bisa duduk, nggak bisa juga berarti berbaring. Dengan cara berbaring, namanya berbaring dengan meletakkan lambung kanan di bawah. Pertama, kalau bisa begini. Nggak bisa begini menghadap ke arah kiblat. Yang penting menghadap ke arah kiblat. Jadi maaf saya bilang, baring ke samping, bukan termenung, Bu, maaf. Dan dibaring dengan tangan dengan ke samping. Jadi wajah kita menghadap kiblat. Kalau kita bisa salat seperti itu, atau terbalik ke sini, gimana yang nyaman? Tidak bisa juga telentang. Jadi kita telentang, kaki kita menghadap ke arah kiblat. Kaki kita ke kiblat, kita kepala. Cuma kepala diangkat sedikit pakai bantal lah gitu dengan menghadap. Bagaimana rukuknya? Kalau udah baring itu nggak bisa rukuk lagi. Jadi biasanya isyarat. Isyarat dengan apa? Masih bisa digerakkan kepala. Ini rukuk. Ini sujud agak sedikit. Pokoknya lebih dibedakan dengan kepala. Oh, kepala nggak bisa digerakkan lagi. Ini gimana dengannya? Pakai mata. Isyarat dengan mata. Kode sini. Kalau nggak ada, dengan hati. Dengan tangan boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Nggak ada dalilnya. Jadi pertama gerakkan dengan badan, dengan kepala, dengan badan, dengan kepala, dengan mata, terakhir dengan hati. Rukuk, sujud. Nah, ini kondisi. Tapi susah Ustaz, namanya juga orang sakit. Nah, tapi kita yang nggak sakit boleh nggak salat seperti itu? Nggak boleh. Kita yang diberikan sehat, sholat itu harus sempurna, sesempurna mungkin. Gerakannya harus sempurna. Cara mengangkat tangan ada, cara ruku, cara sujud, cara turun, cara berdiri. Islam mengajarkan sehat. Tapi bagi orang sakit ada keringanan untuk itu. Nah, orang yang sakit, kondisi lansia seperti itu, gimana pahalanya kalau sholat berdiri seperti itu? Pahalanya nggak berubah. Pahalanya tetap sempurna seperti gerakannya. Makanya ada hadis Nabi, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kalau ada seseorang yang sakit atau dalam perjalanan, maka akan dicatat untuknya sebagaimana pahalanya sebagaimana dia beramal ketika tidak dalam perjalanan atau dalam keadaan sehat. Makanya ingat masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ketika kita sehat, masih kuat, kita beribadah, kita lakukan sholat dengan sempurna. Ketika sakit, walaupun kurang-kurang begini, tetap dicatat seperti kita sehat. Ibu dulu waktu sehat rajin datang ke pengajian.
Pahala banyak tentang pengajian ibu. Ketika sakit, ibu mau datang, nggak ada yang ngantar, ya, ataupun datang semenit udah nggak sanggup pulang, pahala tetap sama. Tiap hari pengajian, ibu datang ditulis sama Allah, ditulis sama Allah, pergi pengajian. Kan di rumah, pahalanya tetap ada. Ibu ketika sehat, rajin qiyamul lail, sholat malam, sholat duha, sholat luar biasa. Sakit terbaring, nggak sanggup lagi, cuma sanggup sholat fardu saja. Semua sholat sunat ibu yang ibu kerjakan ketika sehat, tiap waktu ditulis sama Allah sampai kita hilang, dicabut nyawa oleh Allah. Ketika sakit ibu datang suka bantu orang, suka kali bantu orang, suka kali sedekah, suka kali semua ada. Sekarang nggak sanggup lagi membantu orang. Selagi tertidur itu dicatat semua pahala kebaikan kita. Makanya ketika masa sakit, ketika masa luang, lakukan. Ketika kita udah sibuk, kita nggak sanggup lagi. Dulu ketika sakit rajin kali baca Quran. Sekarang nggak sanggup lagi baca Quran. Tiap waktu ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ightanim khamsan qabla khamsin. Ya, jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Masa sakit sebelum sebalik, masa sehat sebelum masa sakit. Masa luang sebelum masa sibuk. Masa muda sebelum masuk masa tua. Masa apa lagi? Masa kaya sebelum masa miskin. Ketika kaya nyumbang, ketika miskin pahalanya tetap ada. Ini ketika kaya nggak ingat, ketika miskin apa bisa saya sumbang? Ketika miskin apa bisa saya sumbang? Ya. Dulu ketika masa muda kuat nggak buat apa-apa. Ketika ketua apa yang saya lakukan Ustadz untuk menghidupkan Aceh? Tangan kita udah gemetar. Gimana untuk menggerakkan Aceh lagi? Tapi lumayan masih ingat kan? Ya gitu insyaallah. Jadi kita selalu memanfaatkan waktu. Nah, maka orang sakit juga tidak boleh menunda-nunda waktu sholat. Orang sakit nggak boleh nunda. Kalau udah ada waktu sholat. Cuma bagi orang sakit itu diberikan keringanan berbentuk boleh jamak sholat. Seperti kita katakan kemarin, orang sakit itu boleh, orang lansia itu jamak sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Ya, tinggal terserah mau takdim mau takhir, terserah mana yang mudah. Kalau memang nanti dikhawatirkan nanti terbuang angin, nggak bisa ini, ya sudah takdimkan. Oh ternyata tidak ada yang ngurus, nggak ada yang bersihin, tunggu dulu anak pulang kerja, takhirkan. Jadi kita pada posisi keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang pingsan karena sakit yang terlalu berat, rasa sakit pingsan ini, maka orang pingsan tidak perlu mengqadha salat. Apalagi orang yang koma berbulan-bulan tidak perlu mengqadha salat. Nah, itu bab salat. Nanti yang lagi kita tanyakan. Sekarang bab puasa. Orang yang lansia, puasa wajib bagi orang muslim yang berakal, yang yang baligh, yang sehat dan mampu mengerjakan puasa. Lalu orang lansia yang lanjut usia secara kondisi sudah udzur, wajibkah berpuasa? Wa 'alal ladzina la yutiqunahu fidyah. Orang yang sudah tidak mampu berpuasa, maka tidak perlu berpuasa. Orang yang nggak mampu berpuasa tidak perlu berpuasa. Bukan nggak mampu berpuasa karena anak muda. Kenapa nggak puasa? Kata Ustadz nggak mampu puasa, boleh nggak puasa? Saya nggak mampu. Bukan itu makna nggak mampu. Nggak mampu di sini kalau dia berpuasa, dia mungkin karena sudah ada penyakit di tubuhnya, nanti akan tambah sakit. Ataupun ketika dia berpuasa justru membuat dia semakin lemah. Kondisinya orang tua ini kalau udah puasa. Nah, maka di sini
gugur kewajiban untuk berpuasa, maka nggak dipaksa lagi orang yang sudah uzur. Tetapi dia harus membayar fidyah. Fidyatun, mengeluarkan fidyah. Siapa yang mengeluarkan fidyah? Nah, kalau dia sendiri punya punya uang, ya keluarkan sendiri, atau dikeluarkan oleh anak, atau dari anak yang mengeluarkan. Tapi bagi sakit yang memang tidak mungkin sembuh, orang yang dah lansia. Tapi bagi orang sakit demam, nggak ada fidyah. Oh, kata Ustaz sakit kena fidyah? Tidak. Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau sakitnya masih sembuh, demam, sakitnya ada harapan masih sembuh, walaupun demam itu, maaf saya bilang, kita pikir demam, padahal itu jadi akhir rezeki dia, meninggal. Jadi kalau masalah urusan meninggal, ke urusan kita. Tetapi kondisi secara logika, secara ada, kondisi penyakitnya sudah tidak kita lihat. Bapak ibu ini memang udah lansia, udah tua, nggak mungkin qadha lagi. Suruh qadha yang ini aja berat. Nah, makanya dia mengeluarkan fidyah. Berapa banyak fidyah yang harus dikeluarkan? 1 mud. Mud dalam bahasa agama bukan mu kita di kampung. Mu kita di kampung itu kaleng susu. Kaleng susu apa namanya? Bendera. Ya, susu bendera. Itu mu di kampung kita. Tapi mud di sini adalah 675 sampai 700 gram. 675 sampai dengan 700 gram sekitar itu. Ya, berupa makanan pokok. Makanan pokok yang kita berikan. Kalau kita makanan pokok apa kita di sini? Beras. Berarti kita yang punya beras, ya beras. Ya, kalau yang punya gandum, orang gandum. Nah, di sini jangan pula ibu nyari gandum di sini. Enggak tahu masak orang ini. Beras yang bisa dimasak oleh mereka. Atau boleh juga mengeluarkan uang menurut satu pendapat. Karena ada pendapat tidak membolehkan uang, harus makanan pokok. Tetapi yang nggak punya makanan pokok, menurut pendapat yang lain, boleh memberikan dalam bentuk uang. Uang berapa? Kalau uang bisa dihargakan sekitar 50 sampai 70 sampai 60 ya. Tapi nanti dicek balik, kita cek balik dalam fatwa MPU berapa sekarang ini, karena harus disesuaikan dengan harga pasar, harga beras juga, berapa harga beras. Nah, 1 hari 1 mud, 1 hari 1 mud, 1 hari ditinggalkan 1 mud, 2 hari ditinggalkan 2 mud, 3 hari seterusnya. Jadi perkalian 1 hari ditinggalkan 1 mud. Kepada siapa diberikan 1 mud ini? Untuk 1 orang fakir miskin. Jadi 1 hari satu fakir miskin. Jangan 1 mud dibagi beberapa fakir miskin, dapat. Jadi 1 mud ini untuk 1 orang fakir miskin. Besok mau ganti orang lain boleh lagi. Minggu lusa mau diganti orang lain boleh lagi. Boleh ya. Nah, kalau kondisi orang, apakah setiap hari harus bayar? Kalau tiap hari kita tahu orang tua kita atau nenek kita ini sudah tua, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan memang nggak sanggup puasa. Mau dibayar di awal boleh, mau dibayar 1/10 hari boleh, mau dibayar di akhir boleh. Jadi saya mau bayar di awal Ramadan, saya mau ngasih saja, saya kasih, boleh. Nah, itu jadi hukumnya boleh diberikan kepada ganti-ganti orang juga boleh, atau 1 orang itu boleh diberikan. Nah, makanya membayar fidyah. Kemudian bagi orang yang lansia ini, ya seperti kita katakan kemarin, dia ternyata misalnya di awal kita bayar, ternyata di tengah Ramadan sudah meninggal.
Udah kita bayar di awal nih untuk 29 hari. Atau untuk 30 hari lah kita bilang. Untuk 30 hari udah kita bayar. Pas 15 hari meninggal. Jangan diambil lagi 15 hari itu. Oh, yang kemarin udah saya kasih udah meninggal setengah hari, jangan diambil lah. Nah, karena hal-hal yang kecil begini kan ini ya masalah yang ini seperti itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kondisi lansia ini juga menjadi satu kondisi yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah lansia, yang sudah tidak ingat, banyak-banyak berdoa dan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian dulu materi kita penyampaian tentang salat. Saya tidak masuk ke bab zakat, tidak masuk ke bab haji. Tapi yang kita bicarakan taharah, salat dan siyam. Maka bagi lansia tetap melaksanakan ibadah dalam batas kemampuan yang sanggup dia laksanakan. Demikian, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.